Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo berdiskusi pada halaman 73. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya, kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Yang pertama, nama tari yaitu tari Seudati, asal daerah dari Aceh. 2. Nama tari yaitu Legong, asal daerah dari Bali. 3. Tari Andun, asal daerah dari Bengkulu. 4. Tari Topeng, asal daerah dari Jakarta. 5. Tari Sekapur Sirih, asal daerah dari Jambi. 6. Tari Jaipong, asal daerah dari Jawa Barat. 7. Tari Ponorogo, asal daerah dari Jawa Timur. 8. Tari Gong, asal daerah dari Kalimantan Timur. 9. Tari Bedana, asal daerah dari Lampung. Dan 10. Tari Joget Lambak, asal daerah dari Riau. Ayo mengamati pada halaman 74. Berikut keragaman tari daerah dari berbagai daerah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. 1. Nama tari tradisional yaitu tari Gambyong, asal daerah dari Jawa Tengah. 2. Tari tradisional yaitu tari Remo, asal daerah dari Jawa Timur. 3. Nama tari tradisional yaitu tari Topeng Cirebon, asal daerah dari Jawa Barat. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, nama tari kreasi yaitu tari Apuse, asal daerah dari Papua. 2. Tari kreasi yaitu tari Merah, asal daerah dari Jawa Barat. Dan 3. Tari kreasi tari Rarangigel, daerah asal yaitu Yogyakarta. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidi Mantra menasehati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidi Mantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidi Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besukih di Gunung Agung. Naga Besukih adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidi Mantra segera bergegas untuk menemui naga Besukih di Gunung Agung. Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besukih. Sidi Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besukih bersedia untuk membagikan sebagian hartanya. Naga Besukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya.
Manik angkaran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa si Dimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik angkaran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik angkaran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu si Dimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik angkaran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik angkaran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedangnya, namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik angkaran terbakar menjadi abu. Si Dimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik angkaran. Wahai naga Besuki, sudihkah kau menghidupkan kembali anakku Manik angkaran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon si Dimantra. Aku akan menghidupkan Manik angkaran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik angkaran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela nafas. Baiklah naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab si Dimantra. Akhirnya Manik angkaran hidup kembali. Si Dimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang, garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Yaitu tokoh-tokohnya Manik angkaran, si Dimantra, dan naga Besuki. 2. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, biasanya memiliki sifat yang baik. Tokoh antagonis adalah tokoh lawan dari protagonis, biasanya berperan sebagai orang jahat. 3. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah Manik angkaran. 4. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah si Dimantra dan naga Besuki. Ayo menulis pada halaman 79. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Timun Mas. Mbok Rondo menginginkan seorang anak. Namun keinginan tersebut sulit terwujud karena usianya yang sudah beranjak tua dan tidak mungkin lagi menikah. Kemudian Mbok Rondo membuat perjanjian dengan raksasa hijau yang dipercaya bisa mengabulkan permintaannya. Raksasa itu memberikan sebuah timun berwarna kekuningan kepada Mbok Rondo. Dari timun itu nantinya akan lahir seorang bayi. Raksasa pun berpesan, jika bayi yang lahir adalah perempuan, maka Mbok Rondo harus menyerahkan menjadi santapan raksasa. Mbok Rondo pun menyetujui persyaratan yang diminta. Setelah dirawat selama 7 hari di bawah lampu sentir, lahirlah dari dalam timun tersebut seorang bayi perempuan yang cantik dan menenangkan. Mbok Rondo menamainya Timun Mas.
Namun Mbok Rondo masih terikat janji dengan raksasa hijau untuk menyerahkan anak perempuannya. Maka kisah Timun Mas dilanjutkan dengan petualangan Mbok Rondo dan Timun Mas menyelamatkannya dari kejaran raksasa hijau. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Tokoh protagonis yaitu Mbok Rondo dan Timun Mas. Tokoh antagonis yaitu raksasa hijau. Ayo berlatih pada halaman 81. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu 1. Gaya dapat menggerakkan benda diam. 2. Gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan 4. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Menempel gambar peristiwa gerakan benda pada halaman 82. Perhatikan gambar pada peristiwa gerakan benda yang pertama. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu 1. Gaya mengayuh mengakibatkan sepeda menjadi bergerak. Dan 2. Gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. Peristiwa gerakan benda yang kedua yaitu seorang anak yang sedang bermain ayunan. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu yang pertama, menggerakkan benda yang diam. Yang kedua, mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Peristiwa gerakan benda yang ketiga yaitu ada 2 orang yang sedang mendorong benda dan menarik benda. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu yang pertama, menggerakkan benda yang diam. 2. Mengubah kecepatan gerak benda. 3. Mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, membuat benda yang diam menjadi bergerak. Ayo renungkan pada halaman 83. Apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Hari ini saya belajar tentang karya tari daerah, tokoh antagonis dan protagonis, serta belajar tentang gaya. Apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini? Jelaskan. Manfaatnya, saya dapat mengetahui beberapa tarian daerah di Indonesia. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.